يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة LKSA Islam As-Sunnah, yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur, berterima kasih dan memuji Allah atas segala nikmat yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan nikmat talabul ilmi, nikmat belajar, nikmat menuntut ilmu, di mana ilmu adalah qala Allah, qala rasuluhu, wa qala sahabatu hum ulul irfani. Ilmu adalah ucapan Allah, ucapan Rasul, dan ucapan para sahabat, di mana mereka itulah orang-orang yang pemahamannya benar. Nah, itu yang kita pelajari. Mempelajari ilmu ini nikmat besar yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia hal yang sangat penting, maka pahalanya juga demikian. Pahala menuntut ilmu sangat besar pahalanya. Oleh karena mari kita ikhlaskan terus duduknya kita dalam menuntut ilmu, benar-benar untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rahimani wa rahimakumullah. Terakhir pengajian kita pada tanggal berapa kemarin terakhir? Tanggal 26 Juni. Apa itu? Oh, Juli, ya. Sekarang tanggal berapa? 9 Agustus. Nah, kemarin di kajian terakhir kita bahas macam-macam syirik dan macam-macam kekufuran. Bab kita kemarin masih bab macam-macam syirik, di mana kita mengatakan syirik ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Nah, syirik kecil, syirik besar sudah kita bahas pada pekan sebelumnya. Yang kemarin kita bahas syirik kecil dan definisinya. Syirik kecil yaitu setiap sesuatu yang dapat menjadi sarana atau jalan menuju syirik besar. Jalan menuju syirik besar, maka itu syirik kecil. Atau definisi yang kedua, syirik kecil adalah sesuatu yang disebut syirik dalam nas, namun belum mencapai derajat syirik besar. Sesuatu yang disebut syirik dalam nas, tapi tidak sampai derajat syirik besar. Apa contohnya kita bilang kemarin? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Tiarah itu syirik, tiarah itu syirik. Nah, ini tiarah dinamakan syirik oleh beliau. Tapi tentu tiarah ini bukan syirik besar, karena bukan beribadah kepada selain Allah, tapi menjadikan pergerakan burung sebagai penentu nasib. Kalau dia ke kanan berarti baik, kalau ke kiri berarti sial. Itu diyakini, maka itu syirik kecil. Ya, nah dinamakan dia syirik tapi tidak sampai ke syirik besar, maka itu adalah syirik kecil. Ini dua definisi kemarin kita tulis. Masih ada catatannya kalian? Jaga catatannya, ya, jangan dibuang-buang. Kemudian berikutnya, syirik kecil kita bilang kemarin terjadi pada perbuatan dan ucapan. Syirik kecil bisa terjadi pada perbuatan dan bisa pula terjadi pada ucapan. Contoh syirik kecil pada perbuatan, ya, yaitu perbuatan riya. Ini diantara syirik dalam perbuatan. Contoh syirik dalam ucapan apa? Ucapan Masya Allah wa syi'ta, di saat kita mengatakan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Atau diantaranya kita bersumpah dengan nama selain Allah, maka ini syirik kecil dalam ucapan. Kemudian yang kesembilan, ya, kita bilang kemarin contoh syirik kecil dalam ucapan seseorang yang mengatakan kalau bukan karena Allah dan karena kamu, atau dia mengatakan kalau bukan karena burung beo maka pencuri akan masuk. Tidak disebut nama Allah di sana. Ini termasuk syirik kecil di dalam ucapan. Burung beo, munita apa ngente mundinara, apa ngente biasa itu, mundikna dokter ini,
Dek ku sehat-sehat ngana. Mun dek karena dokter ini dek ku sehat-sehat ngana. Maka ini termasuk ucapan syirik kecil. Ya. Obat ini doang ampuh ku sehat ngana. Maka ini termasuk syirik kecil di dalam ucapan. Karena yang menyehatkan siapa? Siapa yang menyehatkan? Hanya Allah. Adapun dokter, adapun obat, ini hanya sebab saja. Oleh karenanya jangan lupakan Allah. Kalau kita sehat bilang, kalau bukan karena Allah, kemudian dokter. Atau kalau bukan karena Allah, kemudian obat. Nah ini baru selamat dia dari kesyirikan. Baik, sekarang kita akan bahas sedikit poin terakhir dalam bab ini, bab tentang macam-macam syirik. Sebelumnya tulis tanggalnya dulu santri, biar tetap tercatat di buku kalian. Tanggal berapa Agustus sekarang? 09 Agustus. Safar tanggal berapa kalau gitu? Hah? Tanggal 14 Safar. Sahih? Sahih atau sahih? Alhamdulillah. 14 berarti malam ini 15. Ya, malam ini malam 15. Baik. Kita masih di pembahasan keempat, macam-macam syirik dan kekufuran. Subbahasan pertama itu tentang syirik dan di macam-macam syirik. Sekarang poin kita yang pertama adalah kita akan membahas perbedaan antara syirik kecil dan syirik besar. Kemarin kita katakan syirik terbagi menjadi berapa? Dua. Pertama syirik apa? Syirik besar. Yang kedua syirik kecil. Nah, syirik kecil apa bedanya dengan syirik besar? Itu kita akan baca sekarang. Hayya, man yaqra? Anta taqra? Ayo. Perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Antara syirik besar dan syirik kecil banyak terdapat perbedaan. Yang terpenting di antara ialah sebagai berikut. Baik. Tambah di sini yang terpenting di antaranya adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa sesungguhnya syirik besar atau akbar pelakunya tidak diampuni Allah kecuali dengan bertaubat. Sedangkan pelaku syirik kecil atau asghar berada di bawah kehendak masya Allah. Kalau dia kehendaki diampuninya. Baik. Perbedaan syirik kecil dan syirik besar. Poin 2. Pertama, syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah. Adapun syirik kecil, dia itu di bawah kehendak Allah. Tulis santri. Pertanyaan, apa maksudnya di bawah kehendak Allah? Ini baju putih. Ayo anta. Ayo. Apa maksudnya di bawah kehendak Allah? Jadi dosa ini di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya? Di bawah
Iya, apa maksudnya itu? Di bawah kehendak Allah. Hah? Terserah Allah. Makanya apa maksudnya terserah Allah itu? Jamil. Terus terserah Allah. Kalau Allah mau mengampuninya atau tidak, terserah Allah. Nah, itu maksudnya. Di bawah kehendak Allah, yakni terserah Allah. Maksudnya apa? Kalau Allah ingin mengampuninya, dia terampuni. Kalau Allah tidak ingin mengampuninya, maka pelakunya disiksa. Ini dia beda antara syirik besar dengan syirik kecil. Kalau syirik besar katanya di sini pelakunya pasti dihukum. Pelakunya tidak akan diampuni. Kalau syirik kecil, pelakunya itu di bawah kehendak Allah. Bahasanya siapa namanya ini? Abdurrahman. Bahasanya Abdurrahman dibilang yakni di bawah kehendak Allah. Bahasanya dia mengatakan terserah Allah. Apa arti terserah Allah? Yakni kalau Allah mau menghukumnya, yakni dia akan kena azab. Kalau tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan diazab. Tapi kalau Allah mengampuninya, maka dia bebas dari azab. Kita tulis makna ke bawah kehendak Allah, yaitu jika Allah mengampuninya, maka dia akan bebas dari azab. Jika tidak, maka dia akan diazab, namun tidak kekal di dalamnya. Jika Allah mengampuninya, maka dia akan bebas dari azab. Jika tidak, maka dia akan diazab, namun tidak kekal. Tidak kekal di dalamnya. Ayo, tulis ikhwan. Tulis. Baik. Itu perbedaan syirik besar dengan syirik kecil. Perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, Iqra. Syirik besar dapat menggugurkan atau menghapus semua amalan, sedang syirik kecil tidak membatalkan kecuali amalan yang secara langsung dicampurinya. Syirik besar tidak dapat menggugurkan atau syirik besar dapat menggugurkan atau menghapuskan semua amalan. Mana semua amalan? Ya, semua ibadah kita, ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah haji, ibadah sedekah. Begitu kita melakukan kesyirikan syirik besar, maka langsung terhapus seluruh pahala itu. Apa contoh syirik besar? Hah? Apa? Dengan sesuatu apa contohnya? Nyembah batu, minta kepada isi kubur misal. Dia sudah sholat, puasa, haji, sedekah, begitu dia minta kepada isi kubur, maka seluruh ibadahnya hilang pahalanya. Pahala sholatnya hilang, pahala puasanya hilang. Karena syirik besar ini akan menghapus seluruh pahala. Kita tulis poin ketiga. Perbedaan yang kedua, syirik besar dapat menggugurkan seluruh pahala amalan. Adapun syirik kecil tidak
membatalkan seluruh amalan, tidak membatalkan seluruh amalan, melainkan hanya amalan yang berkaitan dengannya saja. Apa maksudnya amalan yang berkaitan dengannya saja? Contohnya misal bersedekah. Contohnya apa? Bersedekah. Apa bersedekah itu? Nah, apa nama bersedekah? Rizki. Apa nama bersedekah? Perbaiki songkoknya rizki. Apa nama bersedekah rizki? Ngasih orang miskin uang. Ini contohnya sedekah. Menyasi anak yatim uang. Ini sedekah. Kalau dia bersedekah tujuannya untuk dipuji manusia, maka pahala sedekah itu saja yang terhapus. Sedekah yang lain yang dia ikhlas tetap diterima. Tetap diterima. Ini dia syirik kecil. Yang terhapus itu hanya ibadah yang berkaitan dengan syirik kecil itu saja. Salat dia, salat tahajud misal, salat tahajud. Begitu dia salat tahajud, ya dilihat dia sama ustadznya, langsung diperbaiki keindahan salatnya agar dipuji oleh ustadznya. Maka ini pahala salat tahajud itu saja yang dia itu terhapus. Tahajud yang lain tetap diterima. Ini contoh syirik kecil. Tapi kalau syirik besar, sekali saja melakukan syirik besar, maka langsung seluruh pahalanya hilang, lenyap. Kecuali kalau dia taubat, maka kembali lagi pahalanya. Ya, misal 10 tahun bertauhid, tiba-tiba setahun syirik gawe ngendeng tiba isin kubur setahun. Setelah itu taubat, dia setahun murni bertauhid, jarang syirik. Wah, aku gawe syirik jarang. Setahun, begitu setahun dia hidup, meninggal dia terus, meninggal di atas tauhid. Maka pahala tauhidnya 10 tahun yang lalu kembali lagi dia. Tidak dia sia-sia kalau dia bertaubat. Ya, karena Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kalau begitu kita taubat, pahala kita dulu enggak sia-sia, kembali dia. Kembali diberi lagi kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia yang kedua, santri, beda antara syirik besar dengan syirik kecil. Yang kedua yaitu syirik besar menggugurkan seluruh pahala amalan. Adapun syirik kecil ini menggugurkan amalan yang berkaitan dengannya saja. Sudah kalian tulis? Alhamdulillah. Sekarang kita ke perbedaan yang ketiga. Lanjut. Sesungguhnya syirik besar itu mengeluarkan pelaku dari agama Islam, sedangkan syirik kecil tidaklah demikian. Baik. Poin keempat, perbedaan yang ketiga. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Yakni dia murtad, jadinya dia keluar dari Islam, musyrik dia. Dia dinamakan musyrik, keluar dari Islam. Adapun syirik kecil
Adapun syirik kecil ya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak berhak pelakunya dinamakan musyrik. Tidak boleh pelakunya dinamakan musyrik. Ya, tetap dia muwahhid. Tetap dia muwahhid, tapi tentunya imannya berkurang. Baik, ini perbedaan yang ketiga. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak lagi dia Islam. Kalau dia tidak Islam berarti apa namanya? Kafir atau musyrik. Sugul dengan Islam soalnya namanya kafir atau musyrik. Bukan lagi dia muslim sudah. Itu syirik besar. Kalau pelaku syirik kecil ya ngadu ke badong ya misal. Bekono badong ini syirik boleh apa syirik kudi? Hah? Apa? Syirik besar, jayid. Nah, ada lagi? Apa badong ini bahasa kita? Apa bahasa Arabnya badong? Kemarin kita bilang at-tamaim, tamimah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun." Jampi-jampi, azimat, senggeger itu adalah syirik. Ini syirik apa ini? Syirik kecil atau syirik besar? Syirik besar, masya Allah. Berarti yang menggunakan azimat keluar dari Islam. Syirik kecil karena masih beribadah kepada Allah. Nah, ada selain Malik. Khilaf ulama. Selapuna kena ini. Yang bilang syirik besar, iya. Yang bilang syirik kecil, iya. Ada juga yang boleh. Nah, kejenana. Taib, kita sudah kalau nyebut dia ini mulanya dia telah nyebutnya mulai. Taib. Syirik besar, azimat yang syirik besar, kalau diyakini azimat ini dia yang menyelamatkannya. Kalau diyakini azimat ini menyelamatkannya, maka dia ini syirik besar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia yakin yang menyelamatkannya Allah, lagu azimat ini sebagai sebab Allah menyelamatkan saya. Gelang misal, ini azimat gelang ini, yaitu sebagai sebab Allah menyelamatkan saya. Atau kalau nggak tene apa misal bawang kesuna dia kalungkan, dia mengatakan yang menyelamatkan Allah, lagu ini sebab. Maka ini yang dikalungkan, digelangkan atau digantung di rumahnya kepala rusa misal dengan keyakinan ini sebab, maka ini jatuh ke dalam syirik kecil. Jatuh dia ke dalam syirik kecil. Ya, yang ketelu ada yang boleh, yaitu sebagian ulama bahkan sebagian sahabat membolehkan menggunakan Al-Quran. Membolehkan menggunakan apa? Al-Quran. Karena Al-Quran ini Al-Quran ini sesuatu untuk minta perlindungan kepada Allah. Maka sebagaimana ucapannya, bacaannya bisa melindungi kita dengan izin Allah, maka demikian pula tulisannya. Sehingga menggantungkan Al-Quran ya ini bisa sebagai sebab
kita dilindungi oleh Allah. Tapi tentunya ini poin yang ketiga ini, menggantungkan Al-Quran ini lebih selamat jangan, karena dia sekedar boleh. Sebagian ulama bahkan sebagian sahabat, ya Abdullah bin Amr misal, beliau menulis Al-Quran untuk anak kecil yang belum bisa membaca dan digantung. Kalau dia sudah bisa membaca, dia suruh anak itu baca, hafalkan ini, baca. Kalau dia nggak bisa baca, anak ini tulis sangang dengan Al-Quran, ampun kalongang ya terus. Asar ini menjadikan sebagian ulama mengatakan boleh kalau yang digantung itu adalah Al-Quran. Tapi sahabat yang lain, Ibnu Mas'ud nggak boleh ngeneng, walaupun Al-Quran, agar lebih selamat. Karena kalau sudah Al-Quran digantung, nanti akhirnya ujungnya akan menggantung selain Al-Quran. Quran bila mengawal bare suwe sun apa rana siso jadi bare. Siso kalau ngang bare. Kerang kalau ngang. Makanya sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan jangan saja walaupun Al-Quran. Ya, tapi ini yang paling bawah ini, yang ketiga ini, seandainya kata ada yang berpendapat boleh menggantungkan Al-Quran, maka ada pedoman dia dari perbuatan para sahabat. Taib, kita terlalu jauh kembali. Syirik besar perbedaan dengan syirik kecil. Syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, adapun syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh syirik kecil adalah diantaranya yaitu menggantungkan azimat dengan keyakinan azimat itu sebagai sebab, dan itu pun azimatnya selain Al-Quran. Baik, sekarang perbedaan yang keempat. Iqra. Pelaku syirik besar kekal abadi dalam neraka dan diharamkan kepadanya surga. Sedangkan pelaku syirik kecil, pelakunya seperti pelaku dosa-dosa yang lain, bergantung dengan Allah. Aiyah. Poin kelima, ini perbedaan yang keempat. Tulis santri. Syirik besar pelakunya kekal di neraka. Apa nama kekal? Enggak ada ujungnya nama kekal. Enggak ada ujungnya. Mau 1000 tahun, 2000 tahun terus jalan yang namanya kekal. Syirik besar pelakunya kekal di neraka. Adapun syirik kecil pelakunya tidak kekal di neraka. Yani dia akan diazab sesuai dengan waktu yang dikehendaki oleh Allah, tapi dia tidak kekal karena masih ada iman di dalam hatinya. Orang yang ada iman di dalam hatinya walau sebesar biji dzarrah, maka pasti dia masuk surga. Pasti masuk surga. Seseorang ada iman dalam dirinya walau sebesar biji dzarrah, pasti dia masuk surga. Nah, orang yang melakukan syirik kecil, nah santri, orang yang melakukan syirik kecil, apakah imannya batal? Tidak batal, maka imannya masih ada pada dirinya, sehingga begitu dia meninggal dia pasti masuk surga. Tapi dosa syirik kecilnya ini kalau tidak diampuni, dia masuk neraka sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah, kemudian dia akan dimasukkan ke dalam surga. Taib, ini dia yang bisa kita baca pada malam hari ini. Beda atau perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar. Mudah-mudahan yang kita tulis ini bisa kalian pahami. Kalau ada yang belum kalian pahami, bisa nanti ditanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ayo kita azan.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. Sila para jamaah menara sindiman jelas no. Nggih, sila. Ya. Nggak ada jemput aran, bahaya itu bare. Terus. Nggih. Jadi si mainang senggeger, si mainang bebadong, ya ini dengan beriman doang ini, bahkan Pak Haji, bahkan sang kiai bahkan lagu le saat tengah malang senggeger kenca bebadong ini ndik tenau ya kalau itu adalah syirik. Ya, kalau itu adalah syirik. Nah, nengka angkun teh sing amalangnya leh ino. Ndek kita mau uzur karena kita tidak tahu. Ngono ndik? Ya, jawabannya ia mau ida uzur amun benar-benar tidak tahu. Mun benar-benar tidak tahu mau ida uzur. Benar-benar tidak tahu.
Tapi kalau pura-pura tidak tahu, nah ini masalah ini. Ya, wah dengar pengajian ngono lagu lah tuna pe azimat ini. Wah kedung belintem mahalna manjur ngono. 1,5 juta sistem beli ini masa kita jarang ya ngene. Lebih mahal kira-kira 1,5 juta atau pahala no? Jauh lebih mahal pahala. 1,5 juta paling kira jelo buih. Lagu pahala akan bermanfaat selama di dalam kubur. Subhanallah. Pira jelo tagin di dalam kubur jemaah ini. Pira jelo tagin di dalam kubur jemaah. Ratusan tahun kita akan dalam kubur itu. Dan pahala bermanfaat terus di sana. Terus le jelo akhirat. Pira tahun tele jelo akhirat kira-kira. Selama-lamanya di dalam akhirat ini. Di alam akhirat. Maka sangat bermanfaat sekali pahala di sana. Lagu nekamun ajin sekedar sabuk, ajin sekedar gelang, ajin sekedar rompi, ajin sekedar sapu, apa ke arana ngono kalong. Pira aja kira-kira paling 1,5 juta. Masa ki untuk yang 1 juta kita bela, terus kita kehilangan yang selama-lamanya. Ya, maka hal-hal seperti ini buang dia dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lakukan itu karena kejahilan, maka dapat uzur. Karena di antara bentuk rahmat Allah kepada kita, yaitu Allah tidak akan menghukum kita sampai datang kepada kita ilmunya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, firman Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus rasul. Ide daging azab sampai dia dengar dengan rasul peringatan itu. Ini bentuk rahmat Allah ini tipe itu. Bentuk sayangnya Allah tipe itu. Menhukum Allah kita ini dia nagin hukum kita sampai terdenau tentang hukum itu. Lagu menghukum manusia ngombe angkuna ulah itu nenau, dia tulak nenau hukum manusia aja. Ngelanggar dihukum sudah tahu nggak tahu. Ya, misalkan suku jelo pemerintahnya menyetop nggak boleh jalan sini, pasangnya pelang apa namanya? Pasangnya pelang jalan sini. Palang warna merah, berarti kan nggak boleh lewat sana. Lalu kadang-kadang kita nggak tahu kalau di sana itu nggak boleh lewat sana dan nggak lihat pelang itu, ngente bingung. Tiba-tiba ada polisi lejulu stop sini, Anda melanggar. Apa pelanggaran? Ini ngente itu ada pelang di sana nggak boleh lewat sini kan ada lewat. Saya nggak lihat Pak dan saya nggak tahu aturan baru ini. Nggak ada istilah nggak lihat sini, denda itu langsung. Itu aturan dunia. Lagu Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih, dia Maha Penyayang dia. Kalau kita nggak tahu nggak dihukum, kita nggak dihukum. Kalau kita nggak tahu kita tidak dihukum. Maka yang inem ini seret ternyata khamr ternyata nanti yang kayak jama inem tiang seret ternyata khamr. Apakah saya dapat dosa? Tidak, karena saya meminumnya karena ketidaktahuan. Minum khamar karena ketidaktahuan. Tapi begitu minum, khamar ini kan mainah, Malik yang nginamnya kan? Ini si kedua ini baru kena hukuman. Karena dia sudah tahu, dia lanjut keharaman tersebut. Jadi angkun dia sini nanau itu sih dia dapat uzur. Jelas tidak? Allah Ta'ala. Masih harap para jamaah? Kalau tidak ada kita beranjak ke santri. Baik. Tanyaan pertama. Apa hukumnya teman kita cepat nyelip?
Nyelek berarti lemah ini santri. Gak boleh nyelek. Dalam arti jangan nyelek, lawan dia, lawan rasa itu. Memang di awal-awal ya berat itu karena punya sifat manja, sifat apa sehingga muncul itu. Tapi lawan dia. Karena nyelek ini gak ada untungnya, justru merugikan. Kelawan dia. Apa nyelek bahasa Indonesianya? Ngambek. Nah, nggak ada untungnya ngambek. Ya, ditajak makan, sini makan, nyelek dekku, mana kan? Apa kira-kira dapatnya bilang dekku? Nggak dapat apa-apa dia bilang dekku. Justru dia nggak bisa dapat makanan karena dia ngambek, karena dia nyelek, rugi dia makanya rugi. Sehingga ini sifat nggak bagus, ini nyelek itu penyelean, sifat nggak bagus. Maka lawan dia, lawan. Sifat ini lawan. Hilangkan dia dari dada kalian. Ya, dibilang sekarang baperan, cepat baper. Itu lawan dia perasaan, jangan dipelihara. Karena ini akan menghalangi kalian dari banyak kebaikan. Maka lawan dia perasaan ngambekan atau nyelian tersebut. Jelas para santri? Lawan harus kuat. Ya. Itu fungsi musibah-musibah yang kita diberi oleh Allah untuk kita kuat. Agar kita kuat. Ya, dihina sama teman, lawan rasa dihina itu. Jadilah orang yang kuat sehingga sering dihina enggak ada efek sama kita kalau sudah kuat. Sama seperti orang yang sering dijagur di lomba tinju itu kan, di saat di latihan tinju sering dijagur sama pelatihnya biar dia kuat badannya, nggak lagi digubris akhirnya pukulan-pukulan itu. Orang yang kuat mentalnya juga demikian, dihina, nggak digubris sama dia. Kalau mentalnya sudah kuat, makanya kuatkan mental kalian. Dan hinaan orang itu tidak berefek sama sekali. Makanya dikatakan seandai kata hinaan itu berefek, maka tidak akan mulia para nabi itu, katanya. Seandai kata hinaan itu berefek, maka tidak akan mulia para nabi. Sekarang para nabi ada nggak yang nyela dia? Ada nggak yang menyela para nabi? Banyak mencela dia, banyak. Bahkan beberapa nabi kebanyakan yang mencela dia daripada yang memuji dia para nabi. Nah, seandainya kata celaan-celaan manusia ini ada pengaruhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka para nabi itu enggak mulia dia, saking banyaknya orang mencela dia. Tapi celaan manusia ini enggak ada pengaruhnya di hadapan Allah, enggak ada pengaruhnya. Sehingga para nabi tetap dia mulia. Seandainya kata celaan ini ada efeknya, ada pengaruhnya di hadapan Allah, maka tidak akan mulia para nabi. Nah, kalian kalau sudah kuat ini mentalnya, apa-apa kata orang terus jalan. Jangan mudah nyelek. Ya, kalau penyelekan nanti akan banyak kehilangan hal-hal yang positif dari diri kalian. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya menyuruh orang tapi dia tidak melakukannya? Dia nyuruh orang tapi dia tidak melakukannya. Kalau dia nyuruh orang kebaikan, terus dia tidak melakukan kebaikan itu tanpa uzur, maka orang ini jatuh ke dalam dosa besar. Lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Mala apa taf'alun atau apa ta'malun? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, ya, ma la taf'alun. Ya, murka besar dari Allah di saat engkau mengatakan sesuatu yang kamu tidak lakukan. Kalau sudah suruh orang melakukan sesuatu tapi dia tidak melakukannya tanpa uzur, maka dia terjerumus ke dalam dosa besar. Suruhnya dengan gawe sunnah lagu ia sendiri dia milih sunnah tanpa uzur, maka jatuh dia ke dalam dosa
dosa besar dan seterusnya. Ya, tapi kalau dia ada uzur maka tidak kena dia dengan ayat ini. Suruhnya dengan bersedekah. Pacu ya, ayo bersedekah, ayo bersedekah. Lagu ya si bersuruh ini ndek na berdua harta dengan ini. Ya ndek na berdua harta. Cuman cekat di bersuruh, ayo bersedekah, ayo bersedekah. Cuman dia mah enggak punya harta. Sehingga akhirnya dia mengatakan sesuatu yang dia tidak bisa melakukannya. Apakah orang ini kena dosa? Tidak, dia kena dosa. Enggak kena dosa. Karena ada uzurnya, yaitu dia tidak punya harta. Ya, seorang dai menyemangati para hadirin, ayo poligami, ayo poligami. Karena misal lagu dia sendiri ndek man, karena dia ada uzur mungkin si ustaz ini. Ya, dia mampu, dia lemah, maka tidak apa-apa, tidak apa-apa bagi dia. Ya, karena seandainya kata seseorang harus dia berdakwah, mendakwakan sesuatu yang sudah dia lakukan semuanya, maka darah itu gin berdakwah ini. Darah itu gin berdakwah karena kita ini belum sempurna semua kita. Kita tidak akan berdakwah. Ya, jadi intinya bahwasanya bukan sebuah syarat seseorang itu menasihati orang lain, ya, kalau dia tidak ada hal yang dia tinggalkan, harus amalang selaku baru berdakwah, ya nggak bisa, nggak akan ada yang berdakwah. Pasti ada di antaranya yang memerintahkan sesuatu tapi dia tidak lakukan. Cuman dia tidak lakukan itu karena sebuah uzur. Ya, oleh karenanya harus ingat, mun temampu lakukan dia agar tidak kena dengan ayat tadi, murka Allah bagi mereka yang mengatakan sesuatu sedangkan dia tidak melakukannya. Allah Ta'ala. Apakah boleh meminta kepada Allah agar kita dijodohkan dengan fulanah yang kita suka? Boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh. Tapi lebih bagusnya minta Allah memilihkan kita, cara istikharah. Ya, istikharah itu lebih bagus. Memang boleh kita lihat fulanah orangnya solehah, orangnya cantik, minta kita kepada Allah, ya Allah jodohkan saya dengan fulanah, tidak apa-apa, boleh. Tapi alangkah baiknya, lebih baik lagi kalau kita minta dipilihkan oleh Allah. Ya Allah, jikalau fulanah baik bagi saya, baik bagi agama saya, baik bagi dunia dan akhirat saya, maka jodohkanlah saya dengan fulanah, gitu. Namun jikalau dia tidak baik bagi saya, bagi agama saya, bagi dunia dan bagi akhirat saya, maka palingkan saya dari fulanah dan palingkan fulanah dari saya, kemudian gantikan saya dengan yang lebih baik dari fulanah, gitu. Ini lebih baik istikharah. Setelah kalian sholat 2 rakaat, kalian baca doa istikharah itu, dan kalian sebut nama fulanah itu di sana. Kalau memang dia fulanah, misalkan namanya Fatimah, misal fulanah si Fatimah baik bagi saya ya Allah, maka takdirkan saya bersamanya. Kalau enggak baik, gantikan dengan yang lebih baik kita. Itu lebih baik. Kita minta Allah yang memilihkan kita. Jangan kita yang langsung, ya Allah fulanah saya mau. Jangan gitu. Karena nanti dia akhirnya istri kita. Ternyata nih ngenepeh, nyesal dia. Ya, karena tidak cocok. Mungkin dia juga, si fulanah ini ternyata nikah dengan dia terpaksa lah. Akhirnya disalahkan istrinya. Padahal hafal Quran lagu kan disalahkan istrinya, padahal belum tentu istrinya yang salah. Mungkin karena dia si suami tidak mampu memberikan kepada istrinya sesuatu yang diharapkan oleh istrinya, akhirnya istrinya berubah istrinya hafalan Quran salahan. Padahal sudah hafal Quran, dia kok gini, Padahal alumni pondok pesantren kok gini.
pondok dengan salahan. Bisa saja kesalahannya di suami yang tidak bisa memberi istri apa yang diinginkan oleh istri. Istri menginginkan kita kesolehan, misal lagu kita kurang soleh, misal akhirnya milu berubah nyonya apa ya? Atau istri minta ini minta itu tapi tidak bisa kita berikan, kesal dia berubah istri apa ya? Pas dia berubah ya salahan teleka. Padahal itu pen sebab. Intinya ya kecocokan hanya Allah yang tahu, maka istikharah, mintalah terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah yang pilihkan. Tapi kita minta agar Allah menjodohkan kita dengan fulana tidak mengapa. Boleh itu. Wallahu taala. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam yakni ilmu yang mengandalkan akal, ilmu akal. Ilmu yang mengandalkan apa? Akal. Sehingga mana yang masuk akal itu yang diterima. Yang tidak masuk akal enggak diterima. Sehingga memainkan kecerdasan akal. Ngene-ngene, oh iya retorika macam lokatna untuk menampakkan kecerdasan akal. Cuman sekarang pertanyaannya, sepinter-pinter akal manusia mampu tidak mengalahkan kebagusan firman Allah? Mampu enggak? Nah santri, saya tanya ini, sepinter-pinter akal manusia, mampu enggak akal manusia ini mengalahkan keindahan firman Allah? Mampu enggak? Enggak mampu, enggak mampu dia. Ya, sejuta para profesor pintar-pintar mau menyamai firman Allah enggak akan bisa. Ya, maka sebenarnya kita enggak perlu lagi sudah retorika, akal-akalan, enggak perlu lagi bikin hukum-hukum baru, enggak perlu. Cukup sudah Quran dan hadis. Dan kepada Quran hadis ini kita mengatakan sami'na wa ata'na. Selesai sudah. Kami dengar ya Allah, kami taati, selesai sudah. Enggak perlu lagi kita mikir-mikir aturan-aturan baru, enggak perlu lagi. Akal ini kan itu maunya nih orang-orang yang aqlaniun. Dia mau buat hukum baru, aturan baru, pemahaman baru. Akhirnya meninggalkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu akal, ilmu kalam yakni ilmu yang mengandalkan akal tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang bikin kita masuk neraka jahanam? Ini kekufuran dan kesyirikan dan konco-konconya. Ya, kekufuran dan kesyirikan dan kefasikan dan konco-konconya itu yang akan memasukkan kita ke dalam neraka. Nanti setelah syirik ini kita akan bahas masalah kekufuran. Setelah kekufuran kita akan bahas masalah kenifakan. Ya. Kemudian setelah kenifakan nanti kalau tidak salah kita akan baca masalah kefasikan dan seterusnya. Itu dia menjadikan orang masuk neraka jahanam. Ya, kesyirikan, kekufuran dan konco-konconya. Wallahu ta'ala. Jika kita tahu namun kita lupa, apakah dapat dosa? Kalau benar-benar lupa tidak dapat dosa. Ya, dia tahu puasa, kemudian puasa itu nggak boleh makan, nggak boleh minum, tapi lupa dia kalau dia puasa. Tiba-tiba minum, dia makan, dia cecengi, makan dia dan lain sebagainya. Setelah itu baru dia ingat, astaga saya puasa katanya. Maka dia tidak dapat dosa. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan hukum kami kalau kami lupa dan kalau kami salah. Dan Allah mengatakan qad fa'altu. Allah mengatakan saya sudah lakukan. Berarti kita kalau melakukan dosa karena lupa, maka kita tidak akan dihukum. Wallahu ta'ala a'lam. Apa yang dibilang ini?
Tulisannya yang baik dari man pertama. Kok dari man pertama? Apa maksudnya ini? Kali ke syirik. Dari man pertama kali ke syirik. Dari mana pertama kali ke syirik? Dari mana pertama kali ke syirik? Apa maksudnya itu? Dari mana pertama kali ke syirik? Hah? Dari mana pertama kali? Maksudnya sumber kesyirikan dari mana gitu? Sumber kesyirikan dari iblis tentunya. Iblis, la'anahullah. Dia ingin iblis ini memasukkan kita ke dalam neraka. Dia ingin memasukkan kita ke dalam neraka sehingga digoda kita dengan berbagai macam godaan. Sejak diturunkannya Adam ke bumi, perhatikan santri, sejak diturunkannya Adam ke bumi sampai manusia melakukan kesyirikan, sampai manusia pertama kali melakukan kesyirikan, ini berapa jaraknya ini? Berapa jaraknya? Jaraknya 100 tahun, jaraknya 10 abad. Jaraknya 10 abad. 1 abad berapa tahun? 100 tahun. Ya, berarti kalau 10 abad berarti berapa tahun? 1000 tahun jaraknya itu. Sejak diturunkannya Nabi Adam sampai terjadinya kesyirikan 1000 tahun. Lihat bagaimana sabarnya iblis menggoda manusia terus sampai akhirnya manusia melakukan kesyirikan. Dan iblis berjanji akan memasukkan kebanyakan manusia ini ke dalam neraka. Dalam arti dia akan menggodanya agar kebanyakan manusia ini masuk ke dalam neraka. Ya, jadi yang pertama kali sumber kesyirikan dari iblis. Ya, akhirnya manusia menyembah yang namanya berhala. Begitu meninggal orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh, begitu meninggal iblis membisiki, buat di sini patung untuk mengenang kebaikan orang soleh ini. Dibuatlah patung di tempat orang soleh itu biasa duduk. Tuluna patung untuk apa? Sebagai kenangan saja, monumen. Sebagai apa monumennya? Kalau dilihat ingat dia kepada yang soleh. Setelah sekian tahun generasi berikutnya muncul, digoda lagi oleh iblis. Kalau berdoa di dekat patung orang soleh ini, karena berdoa di sini mustajab, katanya. Berdoa di dekat patungnya orang soleh ini mustajab. Dan benar mereka berdoa kepada Allah, tapi di samping patungnya orang soleh ini. Meninggal seluruh generasi, datang generasi berikutnya, dibisiki lagi oleh iblis. Iblis mengatakan, orang tua kalian dulu mintanya kepada patung ini, katanya. Maka mintai dia mengikuti peninggalan orang tua kalian. Akhirnya dia minta kepada patung itu. Lihat bagaimana sabarnya iblis menggoda manusia 1000 tahun. 1000 tahun bertahan dia. Ya, jadi yang pertama kali menjadikan kita terjerumus dalam kesyirikan adalah iblis, la'anahullah. Baik, lagi 3 menit. Apa hukum menggunakan cincin besi dan gelang? Allah Ta'ala alam tidak mengapa ya menggunakan cincin besi dan gelang. Allah Ta'ala alam, karena asal dari segala sesuatu itu boleh sampai ada nasnya. Tapi ingat, kalau dia terlalu sempit, ya kalau terlalu sempit maka digerakkan saat wudu. Ya, digerakkan saat berwudu agar tidak terhalang oleh wudu. Ya, agar tidak terhalang masuknya air wudu. Taib. Allah Ta'ala alam ya bahwasanya menggunakannya boleh
selama tidak ada larangan yang datang. Allah taala alam. Cuman kita ingatkan di saat berwudu, gerakkan cincin itu supaya masuk air wudu ke dalam tempat cincin itu. Lebih afdolnya dibuka. Allah taala alam. Apakah boleh kita pakai jubah yang isbal karena tidak punya selimut, karena selimutnya di laundry karena kotor? Ini jubah dipakai selimut gitu? Jubah dipakai selimutan? Boleh, tidak mengapa. Jubah dipakai selimutan. Yang enggak boleh itu menggunakan jubah yang dia isbal. Ya, walaupun kita tidak menutup kenyataan akan adanya perselisihan di kalangan para ulama, enggak kita tutup kenyataannya itu. Tapi bagi yang mengagungkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu dia akan sangat hati-hati. Ya, dia akan menghindari yang namanya terjulurnya jubah sampai di bawah mata kaki atau terjulurnya celana sampai di bawah mata kaki atau sarung. Bagi mereka yang mengagungkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa menutup kenyataan adanya perselisihan ulama dalam masalah ini. Wallahu taala a'lam. Baik para santri, ini yang bisa kita paparkan. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini bisa kita pahami dengan baik, bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.